Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surais Alhorni, Salah Asmara WIPA dengan NBI 14623000008. Perkenalkan, nama saya Nathanael Alfian Putra dengan NPI 14623000009. Perkenalkan, nama saya Nurini Rin Basukmawan dengan NPI 14623000020. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami yang berjudul yaitu implementasi dan evaluasi pemrosesan teks dasar pada data klinis. Lalu untuk tujuan proyek ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi teknik pra-processing teks dasar pada data klinis. Meliputi yang pertama yaitu ada tokenisasi, stemming, lematisasi, lalu ada stop word removal, yaitu untuk membersihkan, menyederhanakan, dan menormalkan teks. Selain itu, proyek ini bertujuan menilai efektivitas tiap metode dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi data agar siap digunakan untuk analisis atau permodelan NLP. Lalu langkah awal yaitu ada load datasetnya. Untuk yang pertama kita install Sastrawi, yakni untuk pemrosesan NLP bahasa Indonesia seperti stemming. Lalu di sini ada df pdread csv ini untuk membaca dataset kita. Setelah itu ada df clean text ini untuk membersihkan teks pada data klinis. Semua huruf kapital dikecilkan agar semua bisa terbaca. Lalu ada print data berhasil dimuat. df head ini itu untuk menampilkan pada data yang sudah di-load tadi. Lalu selanjutnya, yang pertama ada tokenisasi. Untuk proses pemecat teks menjadi potongan kata atau token, agar komputer dapat memproses dan menganalisis teks secara sistematis. Untuk cara kerjanya word tokenize, yaitu memecah kalimat, memecah menjadi token kata. Lalu selanjutnya ada stop word removal. Kita bisa lihat hasil kolom tokenize masih mengandung kata yang tidak penting, seperti yang, dan, di, itu. Lalu ada kolom stop words, hanya menyisakan kata bermakna, seperti istilah medis dan gejala klinis. Bisa kita lihat, sesak, nafas, demam, yang lain-lain, batuk, jarang. Oke, next. Lalu ada stemming. Stemming adalah proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan seperti prefix, suffix, dan lain-lain. Pada contoh yang kita lihat ini, setiap token digabung menjadi kalimat, lalu diproses menggunakan library sastrawi atau bahasa Indonesia itu tadi untuk mendapatkan kata dasar. Lalu untuk hasil pengolahannya kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom ya, seperti data klinis, hasil bacaan toraks, clean text, tokenize, stop word, lalu stemming atau stemmed. Ini data yang sudah diproses. Untuk awalnya data cuma 2, lalu kita clean text, lalu kita tokenize kan menjadi seperti ini, lalu kita proses menjadi support, maka muncul seperti ini, atau muncul pada penyakitnya, lalu kita stamp, menghilangkan, yang seperti ini tadi. Nah, mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan menghilangkan imbuhan. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemrosesan teks menggunakan lematisasi. Lematisasi ini adalah library ya, yang saya gunakan ini adalah menggunakan library Simplema. Lematisasi ini hampir sama seperti stemming, yang dimana dia merubah bentuk
teks itu menjadi kata dasar. Hanya saja lematisasi ini merubah kata dasarnya itu menggunakan dasarnya itu adalah makna, bukan seperti stemming yang hanya memotong kata imbuhan depan dan belakang saja. Jadi pada tahap awal lematisasi ini, itu sistem mengambil teks yang cukup panjang sebagai contoh, seperti berolahraga misalnya. Nah, berolahraga ini kata dasarnya adalah olahraga. Jika menggunakan stemming seharusnya olahraga, tapi jika menggunakan lematisasi harusnya itu olahraga. Namun jika menggunakan stemming, dia itu bisa terpecah menjadi raga saja gitu. Jadi sebelum kita melakukan lematisasi itu kita harus melindungi kata-kata agar kata istilah yang di dalam data klinis itu tidak hilang. Jadi sebagai contohnya adalah di sini ya, saya melindungi kata-kata tumor paru-paru, batuk demam berdarah, dan sebagainya. Kemudian setelah kita membuat kamus yang dilindungi, selanjutnya adalah kita membuat fungsi lematisasinya. Jadi kata itu akan dipecah per kata, kemudian akan dilakukan tokenisasi. Kemudian jika tidak ada kata yang tidak diberikan di kamus itu, maka kata tersebut akan diubah menjadi ke bentuk dasarnya. Kemudian setelah kata-kata dipecah, hasil akhirnya kemudian akan digabung kembali menjadi teks lebih terstruktur tanpa mengubah istilah pentingnya. Ini adalah hasil dari proses lematisasi. Di bagian sebelah kiri ini adalah data mentah atau data asli. Sebelah kanan ini adalah hasil dari lematisasinya. Di sini kita bisa melihat perubahan lematisasi pada simpel lemah hanya berubah pada kata ini ya. Sebelumnya di sini masih sama sebelumnya. Kemudian sebanyak ini kita juga bisa lihat juga sebanyak. Jadi yang berubah di sini adalah berwarna, di sini menjadi warna. Kenapa tidak semua kata itu bisa dibentuk ke dalam kata dasar? Karena library Simplema ini dia tidak terlalu banyak support untuk bahasa Indonesia. Maka dari itu hanya beberapa kata saja yang bisa dibentuk ke dalam kata dasar. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tujuan ekstraksi informasi teks, dan nantinya saya akan membahas ekstraksi gejala penyakit, ekstraksi penyakit atau diagnosa. Dan yang ekstraksi informasi tindakan dan obat akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama tujuan proyek ini. Tujuan proyek ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi proses teks pada data klinis yang pada dataset sebagai tahap awal ekstraksi informasi menggunakan metode chunking. Dan proses ini mencakup pembersihan teks, tokenisasi, normalisasi untuk pengelolaan data yang tidak terstruktur. Dengan chunking, proyek ini bertujuan mengidentifikasi informasi penting seperti keluhan, tingkatan medis, dan kondisi klinis, serta meningkatkan struktur dan konsistensi data agar siap untuk analisis NLP selanjutnya. Pertama, instalasi. Nah, di sini saya tidak menggunakan NLTK, tapi saya mencoba dengan metode lain, yaitu menggunakan library lainnya, yaitu Specie. Ini untuk pertama kali kita akan install terlebih dahulu seperti Pandas, Specie, dan RE. Lalu kita requirementnya. Nah, untuk menginstall pusaka yang diperlukan seperti Specie untuk proses NLP, untuk membaca file Excel, serta mengunduh model bahasa Inggris Encore Web SM. Jadi di library kebanyakan itu masih tidak support dengan bahasa Indonesia, tapi kita tetap menggunakannya. Kita coba nanti apakah ada perbedaan hasil atau tidak, semakin bagus atau lebih buruk nanti hasilnya. Pertama-tama kita ekstraksi gejala menggunakan metode regex. Ini ada
list gejalanya: demam, batuk, sesak nafas berdahak, mual, muntah, nyeri dada, dan keringat malam. Lalu kita ekstraksi. Jadi apa nih awal ini? Itu ini untuk metode pertama menggunakan regular expression untuk mencari kemunculan kata gejala dalam teks. Dengan memanfaatkan boundary kata dan normalisasi huruf kecil, sistem dapat mendeteksi gejala secara sederhana namun efektif. Nah, ini ada metode kedua dengan bantuan tadi, library spacing matcher. Ini kita ekstraksi gejalanya menggunakan matcher dari spesi yang bekerja pada level token. Pendekatan ini lebih fleksibel karena memanfaatkan struktur NLP sehingga dapat menangani variasi teks dengan lebih baik daripada regex. Seperti ini. Nah, kita juga coba chunking, yang aslinya metode ini itu tidak support dengan bahasa Indonesia. Cuma kita tetap gunakan, nanti kita lihat hasilnya. Nah, metode chunking kurang efektif ketika diterapkan pada bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena model post tagging dari spasi belum optimal untuk bahasa Indonesia. Selain itu, banyak istilah gejala dalam bahasa Indonesia berupa frasa multikata. Oleh karena itu, metode ini tetap saya gunakan sebagai pembanding untuk melihat perbedaan hasil dengan pendekatan lain seperti regex dan matcher. Ini untuk setelah kita mapping gejala, nanti kita mencoba untuk prediksi penyakit. Setelah melakukan prediksi, ini kita buat mappingnya dulu, penyakit mappingnya. Jadi harus ada dua kata ini. Jadi untuk flu harus ada mengandung dua kata, demam, batuk. Asma ada kata sesak nafas, bronkitis ada kata batuk berdahak, pneumonia ada demam, batuk, sesak nafas. Jadi harus terpenuhi. Jika cuma ada satu aja, semisal cuma ada demam gitu, nanti tidak bisa. Jadi harus demam dan batuk nanti akan mengidentifikasi sebagai penyakit flu. Nah, ini untuk outputnya. Nah, ini data klinis yang dari data set. Lalu ada ini proses regex. Ini dari matcher, ini dari chunk, lalu ini setelah itu diolah. Nah, ini gejalanya tadi, lalu kita prediksi penyakitnya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang kosong, ini karena tidak terdeteksi, maksudnya di sini dia itu demam, muntah, mual, nyeri dada. Nah, di sini tidak ada yang memenuhi kondisi tersebut. Demam, ini demam batuk. Nah, tadi tidak ada demam batuk, sesak nafas. Ini tidak ada juga. Harus ada demam, muntah, mual, dan nyeri dada agar bisa memprediksi penyakit. Selanjutnya untuk pemeriksaan teks berikutnya adalah ekstraksi informasi dengan tindakan dan obat. Jadi di sini saya akan melakukan ekstraksi teks, yaitu tindakan dan obat dari data asli atau data klinis. Yaitu yang pertama adalah seperti biasa kita harus melakukan load dataset, kemudian kita melakukan konfigurasi untuk tokenisasi agar tiap kata yang diekstrak itu bisa mendapati pola khusus ya. Jadi pada tahap ini tuh kita melakukan konfigurasi dengan regular expression dengan aturan agar beberapa teks itu bisa menjadi satu kesatuan kata. Jadi pola yang digunakan dirancang untuk mempertahankan informasi penting seperti dosis obat. Dosis obat itu terkadang di data klinis itu ada berbentuk strip ya, 1, 0, 2 begini. Kemudian untuk siklus itu bisa menjadi sebuah kata gabungan ya, siklus ke dan 6 ini. Jadi supaya menjadi sebuah kalimat seperti ini kita harus membuat aturan agar kalimat tersebut bisa menjadi sebuah token.
Setelah kita membuat aturan token ini, di sini kita membuat kamus ya. Kamus agar setiap teks yang didapat itu dimasukkan ke dalam label. Jadi misalnya kata terpasang, dilakukan, diberikan, ini adalah masuk ke dalam label aksi. Lalu kemudian seperti operasi, bedah, CT, scan, USG, ronsen, itu termasuk ke dalam label prosedur dan sebagainya. Jadi kita harus memasukkan beberapa kata penting untuk data klinisnya. Karena kita akan menggunakan karena kita akan mengekstrak tindakan dan obat, maka yang kita perlu adalah uh, informasi tindakan, kemudian prosedurnya, jalur, dan obatnya, juga bagian tubuh dan unit ya. Kemudian setelah kita membuat kamus, tidak lupa juga untuk label obat, kita perlu membuat label lagi ya, yaitu obat itu tidak hanya sekedar merek, tapi dia juga punya dosis, frekuensi juga, dan juga durasi pengobatannya. Maka dari itu kita menambahkan regex di sini untuk melabeli informasinya, seperti dosis, frekuensi, durasi, dan lainnya. Setelah kita memberi label, kita selanjutnya adalah membuat grammar chunk. Grammar chunk ini adalah membuat suatu informasi kalimat yang akan dijadikan sebuah chunking ya. Jadi misalnya aksi, prosedur, body, atau unit durasi ini adalah satu chunk. Seperti itu. Kita akan mengelompokkan kata-kata yang berhubungan agar menjadi satu kesatuan makna. Khususnya kita adalah melakukan tindakan medis, tindakan dan obat. Di sini untuk tanda plus ini adalah minimal harus ada satu prosedur. Ada aksi, ada prosedur. Nah, di sini ada tanda plus, itu maksudnya adalah minimal ada satu prosedur. Sedangkan garis lurus ini adalah atau. Kemudian garis simbol bintang ini dia tidak harus ada. Jadi bisa boleh atau bukan harus nggak ada ya. Dia nggak ada ketentuan minimal. Boleh ada atau boleh tidak. Kemudian yang tanda tanya ini adalah opsional. Seperti itu. Jadi grammar untuk tindakan kita sudah buat, dan grammar untuk obat kita juga sudah tentukan. Kemudian setelah kita membuat grammar, kita membuat parsing. Jadi token-token yang sudah diberi tag atau label tadi akan dikelompokkan agar menjadi suatu informasi. Dan targetnya adalah tindakan dan juga obat. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sebelah kiri ini adalah teks asli, yang di mana teks asli ini saya singkat agar tidak terlalu panjang. Kemudian di sebelah tengah ini adalah informasi tindakan yang sudah diekstrak. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ekstrak informasi pada kata obat. Yaitu dilakukan operasi, kemudian ada tindakan kemoterapi 6 kali, kemudian ada tindakan terapi, di sini tidak ada tindakan, kemudian di sini radioterapi, lalu dilakukan operasi, kemudian obat ini sudah terekstrak, yaitu ada nama obat dan juga dosisnya, kemudian ada frekuensinya, seperti itu. Refleksi dari saya yaitu saya menjadi tahu bahwa data medis memiliki karakteristik unik, di mana penghapusan satu kata itu seperti negasi tidak dapat mengubah diagnosis secara total. Dan proyek ini membuktikan bahwa teknologi NLP memiliki potensi besar untuk membantu tenaga medis dalam melakukan digitalisasi rekam medis secara otomatis. Ada satu poin antara kecepatan pemrosesan dan keakuratan makna, yaitu trade-off. Penggunaan live streaming mungkin lebih cepat. Jadi untuk refleksi akhir yang sudah
saya kerjakan. Jadi pengalaman dari proyek ini adalah saya jadi memahami kalau pengelolaan teks itu dalam data kesehatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengikuti langkah-langkah umum. Karena setiap kata pada data klinis itu memiliki arti yang penting. Jadi saya juga menyadari bahwa kalau ada kata negasi tidak atau dosis atau singkatan medis itu juga adalah kata yang penting. Jadi tidak bisa sembarangan untuk kita proses. Kita harus berhati-hati. Kemudian dari kesulitan yang saya hadapi itu adalah proses tokenisasi, kemudian stemming, dan lematisasi yang kadang itu tidak tepat. Jadi untuk mengatasi masalah itu adalah saya membuat daftar kata kunci seperti yang sebelumnya, membuat daftar kamus, kemudian menambahkan aturan regex, serta menyusun kamus istilah medis maupun singkatan agar informasi yang diambil itu nantinya bisa lebih tepat. Kemudian dari proyek ini tuh saya belajar bahwa keberhasilan NLP dalam data kesehatan medis khususnya itu sangat bergantung pada perhatian untuk memahami konteks datanya. Jadi tidak sekedar hanya menjalankan kode untuk pembuatan data secara otomatis. Akhir saya, proyek ini bertujuan untuk menerapkan NLP dalam mengekstraksi informasi penting, khususnya gejala dari data klinis berbentuk teks tidak terstruktur. Melalui proses ini, saya memahami bahwa pengolahan data klinis memiliki tantangan karena banyaknya istilah medis, singkatan, dan struktur kalimat yang tidak konsisten. Selama pengerjaan proyek ini, saya sempat mengalami kebingungan dalam menentukan metode yang tepat dikarenakan beberapa metode tidak mensupport bahasa Indonesia, seperti penggunaan chunking yang kurang efektif untuk bahasa Indonesia, serta pemahaman terhadap alur proses dan pemilihan tools seperti NLTK atau spasi. Namun dari proses tersebut saya belajar bahwa keberhasilan NLP sangat tergantung pada kualitas data, processing, dan kesesuaian metode yang dipilih dengan karakteristik bahasa yang digunakan. Meskipun banyak yang diperoleh belum sepenuhnya optimal, proyek ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang NLP bagi saya. Sekian dari saya. Terima kasih.